Sudah Pak Hendra, sudah terlihat untuk Sudah baik ya. Nah, kita hari ini sampai dengan besok kita belajar mengenai struktur upah dan skala upah. Kalau teman-teman saya yang seprofesi menyebutnya SUSU, struktur upah dan skala upah. Tapi kalau di bahasa yang efektif, struktur dan skala upah. Ya. Kata orang tidak kenal dan tidak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum nanti saya minta kesediaannya Bu Nurmaida juga memperkenalkan diri, boleh ya Bu ya? Oke, saya Hendra Cipta. Saya backgroundnya dari Magister Manajemen, pendidikan terakhir saya dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa perusahaan yang tempat saya menimba dan mencari pengalaman. Yang pertama, yang paling lama itu mungkin di Berdikari Metal Engineering. Ini perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang spare part motor. Dia vendornya Honda sama Yamaha, ya. Klien utamanya itu Honda dan Yamaha. Selama 7 tahun ini lumayan ya dapat ilmu dan sistem baru dari Honda dan Yamaha, termasuk HRD-nya pun kita sering share mengenai ideal dan optimalnya departemen HRD itu seperti apa. Kemudian PT Kresin Indonesia. Kresin Indonesia ini adalah perusahaan Korea yang bergerak di bidang aksesoris komunikasi. Di lokasinya di Kabupaten Bogor, Cilengsi tepatnya. Kemudian saya pernah juga di Kagum Group. Yang unik, yang ini PT Medal Pinindo dan Katenindo, saya pegang 2 perusahaan dalam satu waktu. Kebetulan ownernya satu. Jadi saya disebutnya di sana jabatannya Corporate HR Manager. Ya, kalau Medal ini dia bergerak di bidang aksesoris perempuan seperti sisir, begitu, sisir, terus alat-alat rumah tangga gitu ya. Kalau PT Katenindo Ariesta, seperti dengan namanya, Katenindo itu bergerak di bidang kapas. Nah, Katenindo ini juga unik, ternyata pemain kapas itu hanya 2 di Indonesia ya, Katenindo, satu lagi TKM apa namanya, Aruma apa namanya, lupa saya. Dan dia satu-satunya perusahaan yang kapas yang sudah TBK waktu itu gitu ya. Kemudian terakhir saya berkarir di Indosaluyu kalau secara di perusahaan manufaktur. Kalau sampai sekarang saya masih menjadi dosen atau pengajar di Politeknik LP3I. Saya mengajar HRM 1, HRM 2, Service Excellence, Entrepreneur, dan mata kuliah apapun gitu ya yang ditugaskan ke saya, alhamdulillah saya nggak pernah nolak. Jadi saya ambilnya sekalian saya ngajar, sekalian saya juga belajar. Kemudian saya tetap menjadi partnership dari beberapa training provider, salah satunya Johnson Indonesia ini. Oke, kemudian ada beberapa skill atau certification yang pernah saya ambil, yang juga menjadi area ekspertis saya. Yang terakhir, people management, ini terakhir yang saya ikuti. Kemudian industry relation, karena saya banyaknya di manufacturing, area ekspertis saya, insya Allah kata orang sih katanya industrial relation ya. Compensation dan benefit termasuk yang struktur upah skala upah ini adalah salah satu yang saya suka. Kenapa? Karena tesis saya itu dari tahun 2008 ternyata sudah ngambil tema mengenai struktur upah skala upah, walaupun judulnya berbeda. Judulnya itu sistem pengupahan berbasis kompetensi di PT X gitu ya. Ternyata sekarang ke sini, apalagi ada Permenakernya ya, nomor 1 tahun 2017 itu mengenai struktur upah dan skala upah. Alhamdulillah saya sudah ngebahas itu, sudah belajar itu dari tahun 2008 gitu, walaupun tidak persis atau spesifik seperti yang ada di undang-undang. Organization development juga saya juga pernah belajar. Oke, ini ada beberapa perusahaan yang saya handling, yang pernah saya handling sebagai konsultan. Inta Pratama Jaya,
dia juga spare part motor. Yudhistira Komponen juga, oh ini spare part mobil ini, truk Hino, Toyoki Indonesia ini dia elektroplating, PT Gamatara juga elektroplating. Nah terakhir di bulan Februari lalu saya mendevelop Ikuro dan Maxis. Ini usaha mikro yang bergerak di bidang makanan ringan. Dia mengklaim bahwasannya dia snack khas Jepang satu-satunya di dunia, ini yang Ikuro. Nah ini adalah kakaknya Maxis, ya, Ikuro dan Maxis. Itu saja dari saya perkenalannya. Oke, ini beberapa materi yang kita akan bahas selama 2 hari ini. Yang pertama mengenai manajemen pengupahan dalam pengelolaan SDM. Kemudian kita juga akan bahas ketentuan-ketentuan pengupahan yang ada di Indonesia, di negara kita, gitu ya. Lalu kita belajar mengenai job analisis, gitu ya, job deskripsi atau uraian jabatan dan job evaluation atau evaluasi jabatan. Ini di hari pertama, ya. Ini banyak mengenai teori sebenarnya. Nanti praktek kita itu di esok harinya, ya. Dari yang 3 konten yang ada di ini akan dipelajari di hari ini. Kemudian 5 konten lainnya ada di esok hari. Selama training kita kali ini akan nanti juga diisi dengan praktis, gitu ya. Kita belajar sama-sama. Ada juga homeworknya tidak susah-susah. Saya minta hanya dilengkapi datanya saja sebagai bahan kita untuk belajar di esok hari. Ya, jadi esok hari itu kita langsung sudah praktek, tidak buat lagi, gitu ya. Nah itu. Oke, kalau kita bicara mengenai soal struktur upah, skala upah, gitu ya. Apapun mazhab kita, gitu ya. Sekarang di perusahaan kita mau pakai human capital, human business people partners, atau masih human resource management, atau sekarang yang terbaru ada human resource business partner capital, digabung, gitu ya. Objeknya, salah satu objeknya pasti ada yang namanya payroll, struktur upah, skala upah, ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dari bidang yang kita geluti sekarang, human resource, gitu ya. Apapun kita nanti mau pakainya di kantor kita, human capital kah, atau human resource business partner kah, atau HRM kah, gitu kan ya. Itu pasti kena ketemu lagi dengan yang namanya struktur upah, skala upah. Human capital seperti yang kita tahu, gitu kan ya. Objeknya memandang manusia itu sebagai aset, gitu ya, yang perlu dijaga dan dikembangkan, gitu kan ya. Sudah mulai itu dari rekrutmen manajemen, gitu ya, nanti ada di situ talent pool, gitu ya, ada yang namanya talent acquisition, gitu kan ya. Bu Ria, selamat pagi Bu Nurmaida, apa kabar pagi ini? Ya, luar biasa, Pak. Semangat ya. Iya, sehat, Pak. Alhamdulillah, saya sehat. Bu Nurmaida sehat. Oke. Seperti kemarin-kemarin saya lihat Bu Nurmaida ini selalu semangat ya, luar biasa Bu. Iya. Biasanya kita kalau training 2 hari, yang lebih dari 1 hari itu pasti ada perbedaan dari hari pertama sama hari kedua. Bu Nurmaida malah sama aja nih semangatnya nih ya. Iya. Terima kasih nih Bu Nurmaida untuk semangatnya ya. Hari ini kita mungkin hanya menyisakan materi soal perhitungan pembuatan struktur upah dan skala upah. Kemudian kita juga nanti akan buat cara dengan skala tumpang tindih ya Bu ya. Kalau misalnya nanti di tempat Ibu mau buat, kalau gapnya terlalu lebar nanti dibuatkan seperti PNS gitu, seperti ASN gitu, ada golongan 1A, 1B, 1C gitu ya, mau sampai berapa, A sampai C aja, atau sampai D juga boleh gitu ya. Jadi nanti setiap golongan itu mau punya sub-sub golongannya 3 atau 4 gitu ya. Sudah keterima share screen-nya Bu Ria, Bu Nurmaida? Sudah, Pak.
Oke, kita mulai lagi dari awal. Kalau kemarin itu hanya apa ya, bisa dibilang teaser aja gitu ya. Untuk hari kedua, ini kita mulai lagi dari awal. Untuk materi day 2-nya. Tidak sebanyak kemarin, cuma mungkin kita banyak nanti berhitung gitu ya, simulasi, termasuk kita simulasikan yang Ibu buat PR semalam. By the way, anyway, gitu ya. Terima kasih untuk PR-nya Bu Nurmaida, luar biasa. Tugas yang saya kasih dikerjakan, appreciate. Oke, Ibu. Oke, definisi struktur upah. Sekali lagi, susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya, jadi nanti kita buatkan rupiahnya dulu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau misalnya mau buat mulai dari poin yang kemarin dikerjakan, boleh. Dari 10 jabatan yang kemarin dibuat sama Bu Nurmaida itu, kita susun dulu dari yang terendah sampai yang tertinggi, dan atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, sebenarnya kalau bicara struktur upah tuh udah sampai situ aja. Simple kalau struktur upah. Cuma susunan tingkat upah aja dianya. Gitu kan. Nah, kalau skala upah, gitu, baru ini kita bicara soal kisaran, gitu kan ya. Kisaran untuk golongan 1. Kisarannya itu berapa sampai berapa sih, gitu kan ya. Nah, kemudian apa yang membedakan yang minimal kelompok 1 dengan kelompok 2 itu apa? Gitu kan ya, apakah hanya dari masa jabatan aja atau dari 10 faktor yang kemarin kita pelajari gitu ya. Nah, kalau itu skala upah, jadi bicara kisarannya, kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar menurut setiap golongan jabatan ya. Nah, kalau struktur upah dan skala upah gitu kan ya disatukan, artinya jadi apa nih? Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya yang memuat kisaran nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Ya, kalau struktur upahnya nggak apa-apa dari yang tertinggi sampai yang terkecil, terendah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau skala upahnya lebih enak kalau kita mengerjakan itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini adalah sumbernya dari Permenaker 1 2017 ya, tentang struktur upah dan skala upah. Ada 4 faktor penyusun skala upah, gitu ya. Ini kalau menurut Pak Ruki, dosen saya ini. Yang pertama perundang-undangan. Ini ada yang namanya ketetapan UMK atau UMSK, ya. Ada yang unik. Saya nggak tahu kalau di tempat Ibu pakai UMK, UMP atau UMSK. UMK, Pak. UMK ya. Ibu di Jakarta ya? Ya, Ibu Bekasi. di Jakarta. Oh, Bekasi ya. Kalau Bekasi UMK ya. UMK. Ada di Bogor kalau nggak salah atau Kabupaten Bogor dia pakai UMSK, UMSK. Jadi tergantung sektoral, ya upah minimum sektoral kota atau kabupaten, gitu ya. Biasanya UMSK ini berdasarkan apa namanya industrinya. Seperti saya kemarin di Cilengsi itu aksesoris komunikasi. Bapak Wali Kota waktu itu menilai komunikasi waktu itu bisnisnya lagi bagus, gitu ya. Berbeda mungkin dengan yang lain sehingga komunikasi itu paling tinggi upahnya ya pada saat Bekasi itu hanya sekitar 2,5 waktu tahun 2017 kalau nggak salah. UMSK-nya sendiri untuk industri komunikasi dan aksesoris komunikasi itu udah 4,5 juta. Gila ya, hampir 2 kali lipatnya. Nah, kita harus ikutin itu pakai UMSK. Jadi karyawan saya itu yang operator itu padahal lemburnya jarang gitu ya waktu tahun 2000, bukan 2017 lagi, 2000 sekitar 2015, mohon maaf gitu ya. Itu kalau sebulan itu dia bisa terima upah gitu ya dengan lembur itu bisa sampai sekitar 5 juta sampai 6 juta. Itu level operator gitu ya. Karena pakai UMSK gitu ya. Nah, saya perkirakan ini untuk perusahaan-perusahaan di sana kalau masih tetap menggunakan UMSK gitu ya, saya pikir banyak yang akan pindah nih perusahaan, ya.
karena sudah terlalu tinggi gitu kan ya UMSK-nya, dan betul saja sangat disesalkan sawah ladang saya yang dulu tempat saya bekerja dulu tutup, akhirnya pindah ke Sukabumi. Nah, kalau Sukabumi pasti pakai UMK dan UMK-nya masih di bawah Kabupaten Bogor atau Kota Bogor, gitu ya. Di Sukabumi itu malah besar, sampai 3.200 orang tenaga kerjanya. Kalau di Cilengsi 750 waktu saya kerja di sana, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Ini yang mempengaruhi standar upah perusahaannya. Kemudian ada yang namanya tingkat upah di pasaran, ada survei upah, ya. Kalau tadi malam saya browsing gitu ya di SUA online, itu sudah tidak ada nih survei upahnya. Tapi nggak tahu kalau SUA itu Bu Ria atau Bu Nurmaida mungkin pernah lihat kalau untuk yang edisi cetaknya masih ada nggak ya di toko buku atau di mana gitu, di Gramedia seperti itu. Di sesuatu yang membuat Tiko Indo Rekayasa, betul ya? Iya, betul, Pak. Baik, semakin berkembang ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Ibu Ria. Ya, Pak. Silakan, Bu Terima Ria. kasih Pak Hendra untuk sharing materinya selama 2 hari ini ya Pak. Ya. Terima kasih juga Ibu Nurmaida, semoga ilmunya bermanfaat.